Hai Nak, Halo Bu, iya gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, iya. Kira-kira kegiatan apa aja hari ini yang sudah kamu lakukan? Belajar di sekolah sama Mm-mm. bermain sama temen, Mm-mm. terus juga ya melakukan hal-hal yang menyenangkan di sekolah. Wow, sangat menyenangkan ya. Jadi hari ini kamu belajarnya happy ya? Ya, Iya, baik. Oke, apakah kamu tahu dipanggil sama ibu ke ruangan BK itu untuk melakukan kegiatan apa? gak tahu Bu. Oh, nggak tahu. Baik. Jadi hari ini kamu di ruangan ibu ya untuk melakukan kegiatan konseling individual. Ya, apakah kamu tahu konseling individual itu apa? Gak tahu Bu. Oh, nggak tahu juga. Baik. Jadi, konseling individual adalah proses pemberian bantuan kepada konselor kepada konseli ya untuk memecahkan masalahnya sendiri sehingga si konseli itu memberikan alternatif ya supaya bisa menyelesaikan masalahnya seperti itu ya kalau konseling individual. Baik, apakah kamu melakukan konseling individual ini merasa terpaksa? Enggak Bu. Enggak, ya. Untuk melakukan konseling individual, ya, kamu tidak perlu merasa tertekan atau merasa khawatir ya, karena saya melakukan konseling individual itu sesuai dengan kode etik guru bimbingan dan konseling, yaitu asas kerahasiaan. Ya, jadi kamu tidak perlu khawatir ya kalau konseling sama ibu, semua cerita kamu, identitas kamu ya, masalah kamu itu akan aman sama ibu, gak akan ketahuan sama orang lain. Seperti itu Niken ya. Jadi Niken melakukan konseling individual ini tidak ada terpaksa ya. Iya, karena ini merupakan tahap awal ya untuk yang namanya kontrak perilaku ya. Kontrak perilaku itu atas persetujuan antara konselor dan klien gitu. Maka dari itu konseli itu harus yang namanya mengisi surat kontrak perilaku ya. Bisa dipahami ya? Iya. Bisa. Jadi silakan kamu mengisi kontrak perilaku. Kemudian di sini ya. Ya, kemudian di sini. Ya, baik. Baik, terima kasih banyak karena kamu sudah bersedia mengisi surat kontrak perilaku ya. Kalau kontrak perilaku itu artinya adalah kamu menyetujui ya melakukan kegiatan konseling individual ya. Jadi ulangi lagi, tidak ada keterpaksaan ya, sesuai dengan kemauan kamu sendiri. Seperti itu. Jadi tahap selanjutnya itu adalah apakah kamu siap untuk melakukan konseling? Siap Bu. Siap. Oke. Kalau kamu siap, Ibu persilahkan kamu cerita masalah kamu, permasalahan kamu pada hari ini atau kemarin itu seperti apa? Ibu persilahkan. Jadi gini Bu, ini kan sama di sekolah merasa ada perilaku kurang enak di sekolah dari temen, dan itu perilaku gak enaknya karena Niken tuh nggak terima Bu ketika Niken lagi di jalan gitu atau berpapasan sama temen, tapi temen tuh kayak manggil Niken tuh bukan sesuai nama Niken, tapi pakai
nama orang tua. Ini kan nggak terima Bu, karena kan emang gimana gitu kan Bu. Dan juga ya ini kan gak tahu Bu gimana harus menyikapinya gitu kan. Dan ini kan dia tuh minta pendapat dari Bu Hana gimana cara menyikapinya dan gimana solusinya. Iya, apakah sudah cukup ceritanya? Cukup ya, baik ya. Terima kasih banyak karena kamu sudah bersedia menceritakan permasalahan kamu sama ibu. Itu artinya kamu sudah percaya sepenuhnya sama ibu ya untuk menyelesaikan masalahnya kamu. Baik, jadi yang ibu tangkap dari masalahnya kamu itu adalah perundungan ya atau bullying ya. Bullying yang termasuk kamu rasakan itu adalah bullying secara verbal ya atau secara ucapan ya. Jadi ibu di sini ingin menjelaskan dulu yang pertama adalah pengertian bullying, kemudian jenis-jenis bullying ya, kemudian sebab-sebab adanya tindakan bullying dan dampak negatif, kemudian mencegahnya bullying itu seperti apa ya. Baik, jadi langkah pertama adalah ibu menjelaskan dulu bahwa perilaku bullying adalah tindakan ya yang kurang menyenangkan atau tindakan agresif ya secara berulang-ulang ya antara si pelaku melakukannya itu ke korban ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk jenis-jenis bullying sendiri itu ada 4 ya. Jadi yang pertama itu adalah bullying secara verbal ya atau secara ucapan ya. Perilaku atau tindakan yang dilakukan sama pelaku itu biasanya dia menjuluki nama bukan nama asli ya. Kemudian julukan nama orang tua. Itu yang dimaksud dengan bullying secara verbal. Kemudian yang kedua adalah bullying secara fisik nih Ken ya. Jadi kalau bullying secara fisik itu pelaku melakukan tindakan memukul, kemudian mencubit ya, kemudian mencakar, kemudian merusak barang-barang milik si korban seperti itu. Itu bullying secara fisik. Kemudian yang ketiga adalah bullying secara sosial ya. Kalau bullying secara sosial itu perilaku atau tindakan pelaku terhadap korban itu biasanya mengajak teman-temannya dikucilkan. Ya, kamu dikucilkan nih, si ini dikucilkan. Jadi mengajak gitu dikucilkan. Kemudian nggak usah berteman dengan kamu seperti itu. Itu secara sosial. Yang terakhir adalah bullying secara cyber ya. Kalau secara cyber berarti pelaku melakukan tindakan secara media sosial. Jadi si pelaku itu menyebarkan hal-hal yang tidak baik, menyebar kebencian, fitnah ya. Kemudian foto-foto yang kurang pantas untuk dilihat. Itu merupakan bullying secara cyber ya atau elektronik. Itu ya otomatis di Instagram, kemudian di internet ya, kemudian di Facebook, di SMS dan lain sebagainya yang berkaitan dengan media sosial ya. Itulah jenis bullying ya, kemudian sebab tindakan bullying ya. Nah, sebabnya apa sih si pelaku itu iseng ya atau melakukan bullying sama kamu? Yang pertama, biasanya dia itu ingin balas dendam ya. Kenapa balas dendam? Yang namanya balas dendam itu artinya ada ucapan ya atau tindakan yang memang menyinggung perasaannya ya, menyinggung ibaratnya pikirannya sehingga si pelaku itu ingin balas dendam ya, seperti itu. Nah, kemudian biasanya itu yang kedua, si pelaku itu sok jagoan ya, karena di usia remaja ya, itu lebih identik ini saya loh gitu tuh, ini keren loh saya gitu tuh, saya pengen jadi jagoan gitu, saya pengen jadi ketua geng nih tuh, seperti itu. Jadi pelaku bullying itu sebab-sebabnya itu seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Selanjutnya
selanjutnya adalah dampak negatif dari bullying ya. Kalau misalkan anak itu sering dibullying ya, pasti yang namanya psikisnya itu terganggu ya. Kalau psikis berarti kaitannya dengan kejiwaan seseorang ya. Nah, kejiwaan seseorang itu termasuknya misalkan perasaan ya, kemudian rasa benci, kemudian rasa senang dan lain sebagainya. Nah, itu nih Ken ya, dampak bullying ya. Kemudian dari segi sosialnya, nanti otomatis dia kayak nggak mau bergaul karena dia lebih takut gitu. Aduh, saya nanti kalau sama golongannya itu takut dibullying ya gitu, takut saya dikucilkan ya gitu. Nah, itu dampak-dampak dari bullying gitu, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah pencegahan ya, pencegahan dari kita ya untuk si pelaku bullying. Jadi kalau pencegahan itu adalah antisipasi kita, cara kita gitu tuh untuk menghadapi si pelaku. Saya harus seperti apa nih? Kan seperti itu ya. Nah, caranya yang pertama adalah jauhi yang namanya situasi yang sepi atau kelas yang sepi gitu. Kamu harus berada di ruangan atau lingkungan yang ramai ya. Karena apa? Karena kalau misalkan kamu ya di ruangan yang sepi, ya otomatis si pelaku bullying itu akan kesempatan untuk membullying kamu ya, karena merasa tidak ada yang dilindungi gitu, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah kamu itu harus berani ya, harus berani dalam artian kamu tidak perlu memukul ulang dia kalau dia memukul, tidak perlu mencakar dia gitu kalau dianya mencakar kamu gitu. Cukup dengan tindakan menghindari ya, menghindari. Kita hindari tindakan-tindakan yang memang dia lakukan untuk kita gitu. Seperti itu cara pencegahannya tuh. Jadi penjelasan Ibu di sini ya akan melakukan teknik ya, namanya teknik training asertif. Jadi si anak itu atau kamu itu belajar untuk yang namanya apa ya, ibaratnya edukasi ya, edukasi caranya melawan atau menghadapi siswa yang bullying itu seperti apa gitu ya. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Baik. Jadi kita masuk ya ke tahap inti. Kita sudah melakukan konseling individual ya, dari tahap awal, kemudian kegiatannya ya, kemudian inti, sekarang kita intinya gitu. Kalau inti berarti Ibu itu akan menanyakan ke kamu bagaimana sih pesannya ketika kamu melakukan konseling individual ya. Kemudian bagaimana sih kesannya ya ketika kamu melakukan konseling individual ya. Dan yang terakhir biasanya Ibu menanyakan ke kamu, Nak, nanti kesimpulannya seperti apa konseling individualnya, seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa. Iya, baik. Jadi yang pertama Ibu mau menanyakan pesan dari konseling individual ini itu seperti apa? Silakan dijelaskan. Jadi selama Nika dengerin penjelasan dari Bu Hana, mungkin jadi ngerti gimana cara menangani sikap dimana kalau Nika lagi dibully sama mereka. Jadi Nika itu harus berani, dan Nika juga harus bisa menghindari tempat yang sepi, dan juga Nika juga harus bisa melihat situasi gitu kan, gimana harus menyikapinya, dan juga Niken juga apa ya, makasih sama Bu Hana udah ngasih tahu Niken gimana cara menyikapinya, dan Niken juga jadi lebih ngerti.
Baik ya. Itu adalah pesan dari kamu ya selama melakukan kegiatan konseling individual ya. Kemudian yang kedua adalah kesannya ya. Tadi kan pesan tuh. Kemudian kesan untuk ke kamu itu seperti apa sih dalam konseling individual ini gitu. Silahkan. Kesannya mungkin jadi lebih tenang dan cerita sama Hana gitu kan. Dan mungkin makasih sama pendapat Bu Hana gimana cara menyikapinya gitu kan. Dan juga ya ini kan jadi lebih ngerti lah posisi ini kan ketika berhadapan dengan posisi yang ketika dibullying gitu kan. Jadi lebih tenang gimana cara menyikapinya. Iya, baik ya. Itu adalah beberapa pertanyaan ya yang Ibu sampaikan ke kamu, yang Ibu ajukan ke kamu. Terima kasih banyak ya. Jadi selanjutnya adalah kamu akan mengisi dua lembar kerja ya. Yang pertama adalah lembar evaluasi ya, berjalannya konseling individual itu seperti apa ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Bisa, mangga diisi sesuai dengan hatinya kamu ya. Iya. Selanjutnya ya. Ya. Saatnya jam berhenti dimulai. Baik, kamu sudah mengisi yang namanya lembar evaluasi ya, melakukan kegiatan konseling individual. Ya, kenapa Ibu mengasih lembar evaluasi konseling individual supaya bahan pertimbangan kemudian ini bermanfaat apa enggak gitu tuh. Nah itu fungsi dari lembar evaluasi konseling dan individual ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada lagi yang nanti diisi ya. Jadi mohon kesiapannya untuk melakukan mengisi lembar yang namanya kepuasan ya, konseling individual. Jadi lembar kepuasan konseling individual ini
pelayanannya ibu terhadap kamu itu puas apa enggak sih gitu, Iya. happy apa enggak sih gitu. Ibu menjelaskan atau mencari teknik yang tepat untuk menyelesaikan masalah kamu itu tepat enggak sih gitu ya. Jadi ini berkaitan dengan rasa ya, rasanya Niken itu seperti apa gitu, puas enggak nih sama ibu gitu, apakah tidak puas ya. Jadi silakan diisi sesuai dengan apa yang dirasakan sama kamu ya, enggak. Ya. Ya, baik. Selanjutnya. Baik, selanjutnya. Ya. Ya, baik ya. Oke. Semua tahapan sudah kita lakukan ya. Dari tahap awal ya, kita sudah melakukan yang namanya kontrak perilaku ya, kemudian inti ya, kemudian mengisi lembar kepuasan, dan yang terakhir adalah evaluasi ya, berjalannya konseling individual ini. Baik, dari sesi konseling individual ini, apakah kamu merasa puas? Puas sekali ya, alhamdulillah ya. Jadi ibu rasa kita masuk ya ke tahap penutup ya, bahwa sesi konseling ini sudah mau selesai. Jadi pesan ibu di sini, kita jangan takut ya terhadap pelaku-pelaku bullying ya. Kita itu harus bisa menghadapi pelaku bullying ya, karena kalau misalkan kita tidak ada tindakan atau kita itu lemah, itu pelaku akan lebih senang ya untuk melakukan tindakan bullying. Jadi kita itu harus tegas ya, kita itu jangan lemah, itu pesan ibu ya, karena yang namanya
pelaku bullying itu pasti ada alasannya kenapa nih gitu ya. Kok dia bisa ngebully saya ya gitu. Jadi ibu pesan untuk kamu tetap semangat ya, jangan putus asa ya. Ibu Hana harap psikis kamu, mental kamu jauh lebih baik lagi ya. Karena kuncinya adalah ada pada diri kita sendiri ya. Kalau kita selalu sayang sama diri kita, maka semuanya insya Allah akan baik-baik aja ya. Nah, kemudian jangan takut nih kamu nanti laporan ke guru ya. Kalau misalkan ada tindakan bullying ya, ke Ibu Hana boleh ya. Kemudian ke wali kelas mah enggak ya. Kemudian ke guru mata pelajaran juga mah enggak. Itu sangat dibolehkan ya, karena itu sudah tanggung jawab kami di sini ya. Sebisa mungkin anak-anak yang ada di sini itu terlindungi ya dari tindakan bullying ya. Tadi tetap semangat, gapai cita-citamu ya setinggi mungkin. Ibu selalu doain anak-anak ibu di sini termasuk kamu ya, supaya menjadi anak yang dibanggakan orang tua tentunya, yang jadi anak yang sukses nantinya ya. Jadi Ibu Hana terima kasih banyak ya, karena kamu sudah bersedia di konseling sama Ibu Hana. Semoga ini menjadikan pengalaman yang berharga buat kamu ya, dan tidak terlupakan nantinya ya. Jadi Ibu cukupkan, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.